Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Miranti, NIM 220401007, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini, saya akan membawakan materi tentang pengantar manajemen, guna memenuhi tugas MIT mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu pengertian pengantar manajemen. Pengertian pengantar manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari seorang anggota perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian manajemen itu sendiri merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian pengantar manajemen menurut para ahli. Di sini terdapat 4 definisi pengantar manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry. Pendapat pertama disampaikan oleh George R. Terry yang dalam bukunya yang berjudul Principle of Management menjelaskan definisi manajemen. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Dan yang kedua, menurut Mary Parker Follett. Pendapat kedua disampaikan oleh Mary Parker Follett. Follett menjelaskan definisi dari materi pengantar manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain, sehingga seseorang yang menerapkan ilmu manajemen akan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, fungsi pengantar manajemen. Fungsi pengantar manajemen sendiri itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu atau masa mendatang. Dan yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi kedua dari manajemen adalah pengorganisasian, yakni proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilakukan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Fungsi ketiga adalah sebagai pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keempat adalah fungsi pengkoordinasian. Fungsi berikutnya di dalam materi pengantar manajemen adalah pengkoordinasian. Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi berakhir dari manajemen atau pengantar manajemen adalah sebagai pengawasan. Manajemen ternyata juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan sudah baik atau belum. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, manusia. Unsur pertama di dalam penerapan manajemen adalah manusia atau human dalam bahasa Inggris. Manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen, sebab pada hakikatnya manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Yang kedua adalah uang. Dalam materi pengantar manajemen, unsur kedua dalam penerapannya adalah uang atau money. Unsur uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen, sebab
Yang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah bahan. Unsur manajemen berikutnya adalah bahan atau material. Material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Selanjutnya adalah mesin. Unsur penting selanjutnya adalah machines atau mesin, yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Yang kelima adalah atau metode. Unsur selanjutnya dalam pelaksanaan materi pengantar manajemen adalah metode atau metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah pasar. Unsur penting terakhir di dalam ilmu manajemen adalah pasar atau market. Pasar menjadi tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Di sini terdapat bidang-bidang pengantar manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, dan juga manajemen keuangan. Konsep dasar pengantar manajemen. Di masa mendatang, penerapan materi pengantar manajemen memiliki konsep dasar yang semakin luas. Konsep dasar ini meliputi yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Sebab dengan menerapkan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi pengaturannya oleh tim di dalam organisasi, maka masing-masing anggota tim ini akan bisa lebih produktif dan mampu memberikan sumbangsi besar kepada masa depan organisasi, tempatnya bernaung. Yang kedua, didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Artinya, di masa mendatang, penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ini berhubungan dengan dampak suatu kejadian atau aktivitas yang kemudian diukur dengan nilai mata uang, misalnya rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia. Hubungan karyawan dengan manajemen dengan isu lainnya. Isu ini sekaligus menjadi tantangan bagi tim manajemen suatu perusahaan untuk bisa diatasi dengan bijak, sehingga tujuan perusahaan bisa tetap dicapai. Dan yang terakhir adalah diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri, sehingga suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sistem yang mendukung untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, sehingga bisa mengetahui tantangan tersebut sejak awal dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya tentang pengantar manajemen, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.